Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Predasi adalah hubungan antar makhluk hidup di suatu tempat dan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa dan satunya sebagai prey atau yang dimangsa. Dan ini ada kaitannya dengan peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Dalam sebuah rantai makanan, terdapat di dalamnya berbagai makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme atau spesies yang mampu membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Dan dalam hal ini adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Kelompok yang termasuk dalam konsumen terdiri atas hewan dan manusia. Pada kelompok konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga akan sangat tergantung pada organisme lainnya. Konsumen berdasarkan tingkat memakannya terbagi menjadi: yang pertama, konsumen 1 atau konsumen primer adalah organisme yang memakan produsen secara langsung. Yang kedua, konsumen 2 atau konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen 1 atau konsumen primer. Dalam beberapa rantai makanan juga terdapat konsumen 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Pengurai atau dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Secara umum, pengurai berasal dari golongan jamur dan bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dan mereka dalam mendapatkan makanannya adalah dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Hasil dari penguraian tersebut berupa zat mineral yang akan diserap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan. Rantai makanan dapat terjadi pada suatu ekosistem. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah ekosistem sawah terdiri dari padi, tikus, ular, dan elang. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Pada contoh tersebut, pohon padi sebagai produsen karena menghasilkan padi. Padi dimakan oleh tikus, maka tikus sebagai konsumen tingkat pertama. Dan tikus dimakan oleh ular, maka ular sebagai konsumen tingkat kedua. Ular dimakan oleh elang, maka elang sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang ketika mati, maka bangkainya akan dihancurkan oleh organisme lainnya sehingga bangkai elang tidak tersisa lagi. Organisme yang menghancurkan bangkai elang ini disebut sebagai pengurai atau dekomposer. Apakah kaitannya dengan jaring-jaring makanan, Pak? Rantai makanan ada kaitannya dengan jaring-jaring makanan tentunya. Karena jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di suatu sawah ada pohon padi, ada tikus, ada ular, ada elang. Sekarang ditambah lagi, ada juga ulat, ada burung pipit, ada juga ayam, ada juga belalang, dan ada katak. Nah, dari kumpulan tersebut, maka dapat terjadi berbagai rantai makanan. Coba perhatikan. Misalnya, padi dimakan tikus,
tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian bisa juga padi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Atau pohon padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Bisa juga pohon padi dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang, atau ayam memakan padi dan elang memakan ayam. Nah, dari beberapa rantai makanan tersebut, maka akan terjadi jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, jika salah satu rantai makanan terputus, akan berakibat pada makhluk hidup lainnya. Misalnya, jika tikus dibasmi oleh petani karena tikus memakan padi di sawah, maka akibatnya ular kekurangan makanan karena berkurangnya jumlah tikus. Atau jika ular yang dibasmi oleh petani, maka tikus akan semakin banyak di sawah. Piramida makanan adalah gambaran perbandingan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Dalam piramida makanan, ini diisi oleh urutan rantai makanan. Jadi mulai yang bawah diisi oleh produsen, kemudian konsumen tingkat 1, dan seterusnya. Di dalam piramida makanan juga, semakin ke puncak, biomasanya atau jumlahnya akan semakin kecil atau semakin sedikit. Cukup materi kita kali ini tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan yang meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. See you next time di video selanjutnya. Terima kasih.